Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya mengajak saudara untuk siapkan hati, pikiran. Saudaraku, kita akan masuk di dalam doa pujian penyembahan. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati dengan hadirat Tuhan, dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Dan doa harapan saya selalu setiap hari, ya kan, supaya setiap kita saudara semua makin dekat dengan Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Kita makin dekat sama Tuhan. Ya saudara, mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, tidak bosan-bosannya ya Tuhan, tidak jenuh-jenuhnya. Kami suka Tuhan masuk dalam menara doa untuk berdoa, memuji, menyembah. Karena Tuhan tahu kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, kami merindukan Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan sabda firman-Mu, kami rindukan ya Tuhan, hidup kami makin dekat dengan Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, Engkau juga mau pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberitakan ya Tuhan kabar baik, keselamatan. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang letih lesu, lemah, biarlah lewat menara doa saat ini ya Tuhan, mereka akan mendapatkan semangat yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru ya Tuhan, bahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, lewat menara doa ini akan terbangun satu atmosfer ya Tuhan, atmosfer iman. Kemuliaan Allah turun atas bangsa kami, atas Indonesia, atas rumah-rumah ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas setiap kami yang hadir di sini. Oh ya lah, makasih ya lah, buka suaranya Bapak Ibu. Mari buka suaranya. Oh ya lah, makata kala bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ya lah, bala 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 bala.
Tuhan, pimpin menara doa ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, supaya kami semua ya Tuhan diliputi dengan kemuliaan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya Roh Kudusku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia, saudara. Sembah Yesus. Lama-lama kasih. Ialah makasih, ialah malam-malammu. Sembah Dia, sembah. Terima kasih Yesus. Ialah makasih, ialah makasih Allah malammu. Oh ialah bala 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 bala. Oh ialah bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Kami sembah Engkau Yesus. Penuhi tiap kami ya Roh. Penuhi ya Tuhan kami yang di menara doa ini. Ialah makasih, ialah bala. Curahkan Roh Kudus ya Tuhan. Oh ialah bala 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 makasih ialah. Ialah bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Ialah 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 makasih. Ialah kata karabalamu. Ialah makasih ialah jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkit
kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kuasa-Mu menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, saat ini kami hadir, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau sujud menyembah. Di saat-saat ya Tuhan, anak-anak-Mu, ada beberapa saudara yang hadir. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami badai, ujian, pencobaan yang datang tiba-tiba. Mari kita doa bersama, saya berdoa bersama dengan saudara. Saya mau doakan saudara. Saya mengasihi saudara. Saya ingin saudara bisa dikuatkan oleh Tuhan lewat doa dan pelayanan ini. Saya ingin saudara bisa memiliki iman, kekuatan yang baru. Dan kami percaya dan kita percaya bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara yang mengasihi Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku angkat tanganku ya Tuhan. Aku hamba-Mu mengangkat tangan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berada dalam badai, ujian dan pencobaan hidup mereka. Ada ketakutan, kecemasan, ada kesedihan di hati mereka. Mungkin ada kekecewaan, penyesalan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, saat ini ya Bapa, aku berdoa, beri ya Tuhan kekuatan yang baru. Berikan ya Tuhan penghiburan-Mu ya Tuhan. Beri iman ya Tuhan. Beri iman ya Bapa. Dalam nama Yesus,
Biarlah Kau menghidupi setiap kata-kata firman Tuhan yang tertanam di dalam hati anak-anak-Mu ini menjadi satu rema. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saudara, aku berdoa, beri ya Tuhan hati yang percaya, mujizat masih ada, mujizat masih ada. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Biarlah Kau berikan jalan keluar, Engkau berikan ya Tuhan kekuatan, Kau memberikan ya Tuhan karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan ini, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh jadi sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berputus asa, anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami frustrasi, depresi, stres ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan kesegaran jiwa yang segar ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kelepasan daripada setiap kutuk. Dalam nama Yesus, kelepasan dari setiap ikatan-ikatan kuasa gelap. Dalam nama Yesus, kelepasan. Oh ya, dari kutuk keturunan. Dalam nama Yesus. Biarlah hari ini menjadi hari kemerdekaan, hari kelepasan, hari di mana kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Sembah Dia, sembah Yesus. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Buka suaranya, mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah ya Tuhan, ya Yesus. Pertolongan kami datang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Pertolongan kami datang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya, terus saudara doa. Terus saudara berdoa, sembah Dia. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus. Oh ya, laba. Oh ya, laba. Oh ya, laba. Oh ya, laba.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu ya Tuhan. Urapan kasih yang kami bisa rasakan. Terima kasih untuk kekuatan, kesegaran yang baru. Tuhan, lembutkan terus hati kami. Beri kami terus kerendahan hati ya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar sabda firman-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati dengan firman-Mu yang mengubah kami, menguatkan kami. Memberikan kami satu paradigma yang baru. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan bicara secara pribadi. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin bahas tentang kenapa kok saudara dan saya harus mengalami yang namanya ujian. Ya, jadi supaya kita dikenal sebagai orang yang tahan uji. Ya, karena orang yang tahan uji itu akan dipuji oleh Tuhan. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah tahan uji dan dipuji Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 17-18 kita akan baca sama-sama saudaraku yuk. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tuhan memberikan pujian kepada mereka yang telah terbukti tahan uji. Saudara membeli barang apapun,
Itu pasti barang itu, apalagi barang-barang yang menyangkut dengan keselamatan. Misalnya beli motor, beli mobil, sepeda, saudaraku. Atau saudara naik ke pesawat, itu semua produk-produk, saudara, transportasi. Itu pasti adalah produk-produk yang sudah melewati berbagai macam ujian, saudaraku. Sehingga dia bisa di launching, bisa dipasarkan untuk bisa digunakan. Karena apa? Barang itu tahan uji. Tuhan memberikan pujian kepada mereka yang terbukti tahan uji. Yaitu mereka yang menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan dan memelihara imannya sekalipun harus melewati saudara? Berbagai ujian, pencobaan, penderitaan, kesakitan, dan dia keluar sebagai pemenang. Ini yang namanya orang yang tahan uji. Orang tahan uji saudaraku? Adalah orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk melakukan kehendak Allah. Yang selalu berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Kalau bisa aku tak bisa lewat itu. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Di Alkitab saudara ini unik. Ya, Tuhan Yesus tuh, saya melihat tidak pernah Tuhan Yesus memuji daripada orang Yahudi. Ya, tuh di dalam Alkitab, saudara, cuma 2 kali Yesus memuji, saudaraku. Ya, dia memberikan pujian justru bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa lain. Saudara, orang Yahudi ini umat Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, di mana Allah berbicara kepada mereka lewat firman Tuhan, nabi-nabi. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah puji. Sering Tuhan tuh mencela karena apa? Mereka tidak percaya, mereka tidak punya iman. Berkali-kali saudaraku. Ya kan, di masa kelaparan Tuhan bilang Nabi Elia gak diutus sama orang Yahudi, kepada orang Yahudi, tetapi kepada seorang yang bukan Yahudi, yaitu janda di Sarfat. Ya saudara Yesus, ya kan, di Israel banyak orang-orang kusta, tapi orang kusta itu disembuhkan. Yesus bicara, siapa orang yang dipuji oleh Tuhan? 2. Pertama perwira Kapernaum, yang kedua adalah perempuan Kanaan. Nah, saudara tahu, kalau Tuhan memuji, ya saudara, karena Tuhan melihat besarnya iman mereka. Nah, hari ini saudara saya akan bagikan paling tidak ada 3 hal yang kita perlu renungkan. Yang pertama adalah ujian iman akan mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi ujian iman kita, ujian yang kita alami, badai pencobaan kita ngalami saudaraku, itu akan mengungkapkan siapa sebenarnya diri kita. Katakan amin. Nah, ujian terhadap iman kita adalah supaya kita bisa mengetahui ya siapa diri kita sebenarnya. Kalau Tuhan mah udah tahu. Tuhan sih udah kenal kita jauh sebelum kita diuji. Kita mungkin merasa bahwa kita nih orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dengan setia, dengan tulus. Kita berpikir bahwa kita ini orang yang baik. Orang yang lembut. Kita murah hati, kita sabar. Kita melihat bahwa diri kita nih gak seperti yang lain ya. Diri kita lebih baik. Kita bisa berpikir seperti ini. Karena kita belum menghadapi ujian. Kita belum mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan daripada hati kita. Tapi ujian iman akan mengungkapkan karakter asli kita yang sebenarnya. Bahkan kita sendiri baru tahu, baru mengetahui, baru menyadari siapa diri kita sebenarnya. Jadi ujian itu untuk ungkapkan, saudaraku, siapa kita sebenarnya. Simon Petrus ini berpikir bahwa dia ini orang yang paling setia. Dia berpikir bahwa dirinya nih orang yang mengasihi Tuhan. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang berani matilah untuk Tuhan. Untuk bela Tuhan. Kalau Tuhan ada apa-apa aku pasang badan. Dia pikir seperti itu saudaraku. Ya kan? Sampai saat saudara datang ujian iman dengan tiba-tiba. Saudara tahu apa yang terjadi? Petrus begitu ketakutan. Dan Petrus menyangkal Yesus. Ketika ada orang-orang yang mengenali Petrus. Ya, bahwa dia adalah
murid Yesus. Pada waktu dia menyangkal Yesus. Saudara, ketika datang ujian lalu dia spontan dia nyangka, aku udah kenal dia. Aku udah kenal dia. Aku udah kenal dia. Ya kan? Baru Petrus menyadari bahwa ternyata dia tuh tidak sekuat dan sehebat apa yang dia pikir. Saudaraku yang Kristus, jika Petrus tidak mengalami yang namanya ujian imannya itu, saya percaya bahwa dia masih berpikir bahwa dia ini orang yang baik, orang yang setia, orang yang hebat, orang yang berani, nggak seperti yang lain. Dia lebih dari yang lain, saudaraku. Dia berani bela Yesus. Tapi jauh sebelum itu, Yesus sudah tahu, sudah kenal. Yesus bilang, kamu akan nyangkal aku 3 kali. Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Saudaraku Kristus, tanpa ujian iman, setiap kita ya akan mudah mencela, menghakimi orang lain dengan berkata, orang itu gak punya kasih. Orang itu gak punya hati nurani. Orang itu munafik. Sering kita ngomong gitu. Aku sih gak seperti dia ya. Amit-amit. Kok begitu sih dia ya? Padahal dia kan orang Kristen. Padahal dia melayani. Sering kita ngomong seperti itu. Mencela dan menghakimi. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami apa yang orang lain sedang alami. Sehingga kita mudah untuk mencela dan menghakimi orang lain. Tetapi saat kita mengalami ujian yang sama, saudara tahu, barulah kita mengetahui bahwa kita ternyata tidak lebih baik dari orang lain. Saya dapetin satu ayat saudara tentang ujian ini saudaraku. Ya kan, yang bisa mengungkapkan siapa sebenarnya diri kita. Saudaraku, itu kita bisa lihat. Ini orang ini penyembah atau bukan? Orang ini adalah seorang yang memang kalau nyembah itu hanya karena untuk pamer, untuk dilihat orang, atau memang benar-benar diri itu penyembah sejati. Itu dilihat pada waktu dia mengalami ujian. Ada seorang bernama Ayub, salah seorang yang mengalami ujian paling hebat. Ujiannya adalah Ayub. Kehilangan seluruh hartanya. Kehilangan 10 orang anaknya. Bahkan dia menderita sakit kulit yang begitu hebat. Saudara Kristus. Tapi saudara, Alkitab catat. Saudara, apa daripada respon Ayub pada waktu itu? Ini yang kita bisa jadi panutan. Ayub bisa jadi panutan. Kita bisa jadi ambil teladannya. Kita lihat, kita baca. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyakkan jubahnya. Mencukur kepalanya. Kemudian apa saudara? Sujudlah ia. Dan apa? Menyembah. Dia bukan ngomong dulu tapi dia sujudlah ia dan menyembah. Lalu berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan. Dia masih bisa mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Di saat-saat dia sudah kehilangan semuanya. Saudaraku, Alkitab katakan, ambil kesimpulan ayat 22. Baca sama-sama. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi saya catat begini saudaraku. Sikap Ayub yang perlu diteladani saat menghadapi ujian adalah sujudlah ia dan apa? Menyembah. Sehingga Ayub, saudara, bisa merespon dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Jadi ketika kita mengalami cobaan, saudaraku, ini akan mengungkap diri kita. Kita ini penyembah Tuhan atau bukan. Ketika saudara berkata bahwa aku ingin jadi seorang penyembah yang akan sejati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ini, saudara, tidak usah ngomong dulu. Kita belajar hari ini. Sujudlah sabta dan apa? Menyembah Tuhan. Sujudlah, sebut nama saudara. Aku akan sujud nyembah. Aku akan sembah dia. Ini adalah tipikal saudara seorang
yang benar-benar saudaraku hatinya melekat sama Tuhan. Ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Musa, saudara tahu Musa berkali-kali ngalami ujian. Baik dari pihak keluarganya sendiri yang ngatai Musa. Mengambil perempuan Kus. Saudaraku Miriam dan Harun. Saudara apa respon daripada Musa? Sujud nyembah. Ketika saudara tahu Korah, Abiram. Saudara, semua para pemimpin Israel mengadakan persengkongkolan jahat untuk memberontak melawan Musa dan Harun. Apa reaksi Musa? Dia sujud nyembah. Jadi ujian itu akan mengungkapkan kita. Kita bisa khotbah, kita bisa ngomong, nasihati, segala macam. Tapi Tuhan, kita bisa lihat diri kita. Seperti Petrus lihat dirinya. Sebenarnya aku nih gak sehebat apa yang aku pikir. Tapi kita tahu sekarang kuncinya. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa. Sujud. Sujud nyembah. Ketika saudara-saudara sujud nyembah di kaki Tuhan. Kasih karunia Allah akan dilimpahkan buat kita. Sehingga kekuatan yang supranatural itu akan menguasai diri kita dan kita bisa berkata yang benar. Jadi kenapa harus ada ujian? Untuk ungkapin siapa diri kita sebenarnya. Kita lihat Daud, ini orang berkenan sama Tuhan. Berkali-kali dia mengalami ujian. Saudaraku, mengalami banyak ujian. Penderitaan. Saudara apa yang terjadi? Daud selalu balikin ke Tuhan. Balikin ke Tuhan. Kita gak kuat ngadapin ujian hanya dengan otot kita yang besar. Otak kita yang besar. Saudara, kita butuh hati yang besar. Hati yang besar itu karena hati kita dipenuhi dengan apa? Anugerah Allah. Karena kita mau sujud nyembah. Katakan amin. Saudara bisa dapat poinnya ini? Pertama itu. Kita belajar. Yang kedua, ya, jadi yang pertama ujian akan mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ya, jangan cuma baru disenggol dikit aja di orang ngomong dikit, waduh, ngomongnya ngamuknya marah sebenarnya. Ya itu ketahuan kita, itu kita. Sadari nggak? Ini Tuhan nggak mau berkenan kayak gini, pemarah. Katakan amin, saudaraku. Ya, yang kedua kita akan lihat di sini. Ujian iman itu dapat menjadi alat untuk mengukur ya kekuatan kelemahan kita dan melatih kita. Saudara, untuk kita menjadi seorang anak Tuhan yang lebih baik. Itu ujian, saudara, untuk mengukur. Ya, kita tidak akan pernah mengetahui kekuatan kita sebelum kita ini diberikan sebuah apa? Beban. Berapa kekuatan kita? Saudara Yesus. Ya. Dan melalui ujian iman kita akan mengetahui sampai di mana batas kekuatan kita. Lalu di mana letak kelemahan dan kesalahan kita. Sehingga berdasarkan data informasi ini, kita dapat berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan kita. Jadi ada sebenarnya alat ukur, saudaraku. Ujian ini, saudara, sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana? Ya. Kita lihat, saudaraku. Ayub 2 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Apa saudara? Baca yang keras. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan apa? Matilah. Tetapi Ayub berkata, tapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan apa? Bibirnya. Katakan amin. Ternyata saudaraku, istri Ayub tidak tahan uji. Ya, tidak tahan uji. Terbukti saudara dia gak kuat. Lihat dari kaya jadi miskin, gak kuat istrinya Ayub. Lihat 10 anaknya yang dia lahirkan mati seketika. Gak kuat dia lihat juga. Suaminya, saudara, itu sakit kulit yang begitu hebat. Sampai dia berkata, masihkah kita mau percaya sama Allah yang selama ini kamu sembah itu. Sekarang katanya istri Ayub, kutukilah Allahmu itu dan matilah kamu. Gak kuat istri Ayub, saudara Kristus. Ya,
Tetapi kita melihat Ayub. Ayub bicara. Ayub berkata apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Kamu ngomongmu seperti perempuan gila. Dia berani tolak. Ya, mungkin Ayub nih belajar dari Adam. Adam terbuang dari Taman Eden. Karena nasihat istrinya suruh makan. Sekarang istrinya memberikan nasihat kepada dia. Kutukin Allah dan mati. Tidak mau dia ngomong, kau ini perempuan gila. Ya kan? Apa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Orang macam apa kita ini? Saudara, ya kita juga nggak maulah punya sahabat, punya keluarga apapun, mau yang enaknya, yang baiknya dari kita. Pas sesuatu yang nggak baik, dia mau tinggalkan kita setelah nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak mau. Ayub ini tipe yang mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ini orang saleh, orang jauh Tuhan. Tapi kita bisa melihat dalam ujian ini bisa mengukur, saudaraku, ya, kekuatan kita. Jadi kekuatan Ayub, ya kan, bisa merespon dengan benar, ya, dia sujud dan menyembah Tuhan. Sikap Ayub ini bisa menjadi panutan buat kita-kita yang hari ini sedang menghadapi ujian iman atau nanti menghadapi ujian iman. Saudara Kristus, ya, itu yang kedua. Ada cerita, saudara, Thomas Alva Edison. Katanya dia sebelum mendapatkan lampu pijar, Thomas Alva Edison ini mengalami 999 kali kegagalan. Sampai akhirnya ia menemukan lampu pijar. Thomas Alva Edison tidak melihat semua kegagalannya itu sebagai kegagalan. Tetapi dia melihat kegagalan itu sebagai suatu pelajaran dan pengetahuan yang baru. Sampai dia berkata, sekarang saya sudah mengetahui 99 hal yang membuat lampu pijar itu tidak menyala. Saudara Kristus, jadi rupanya kegagalan, kejatuhan, saudara, kesalahan itu bisa dijadikan satu pelajaran. Saudara, untuk kita bisa tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Lalu kita bisa dengan bijaksana, ya saudara, tingkatkan kelemahan kita. Kita bisa singkirkan yang namanya kelemahan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi ujian adalah alat Tuhan untuk mendidik kita. Untuk melatih kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Saya ingin bagikan kepada saudara tentang ujian. Tentang pencobaan, tentang kesulitan yang akan datang dalam hidup kita. Setiap kita pasti ngalamin ini. Setiap kali kita mau naik level-level yang baru, perlu ada ujian-ujian. Katakan amin saudara. Jangan gelagapan, jangan gagap, jangan gugup. Ketika saudara ngalami persoalan, problem, ujian. Anggap itu semua ujian untuk naik ke level yang baru. Katakan amin saudara. Pertama untuk mengungkapkan siapa diri kita. Apakah kita ini orang beriman atau tidak. Ya kan, untuk memurnikan daripada iman kita juga. Ya kan, lalu kita bisa tahu, ya kan, yang lewat ujian ini apa-apa yang harus kita perbaiki. Saudara, kita bisa petik pelajaran-pelajaran yang baru dari setiap kegagalan kita. Saudara, itu namanya ujian. Yang ketiga adalah ujian iman untuk menyatakan apa saudara? Keadilan Tuhan. Saudara ngerti gak bicara keadilan? Tuhan gak akan pernah mau memberikan sama rata. Kalau kasih, dia berikan kepada semua orang. Tetapi untuk upah, kita udah bahas. Hidup kekal untuk semua orang yang percaya. Tapi mahkota hanya kepada orang yang menang. Ujian, saudara, untuk dapetin mahkota sorgawi. Saudara, kita perlu yang namanya melewati ujian. Karena apa? Saudara Kristus, karena Allah itu adil. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 21 mengatakan begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Selama Yesus hidup sebagai manusia, dia nggak rebahan saudara seumur hidupnya. Dia kerja keras, berkhotbah, saudara mengajar, menyembuhkan orang sakit, berkeliling berbuat baik. Bahkan dia saudaraku melakukan kehendak Bapa. Saudara, yang akhirnya dia harus mengalami penderitaan,
menanggung segala dosa kita dan mati di atas kayu salib. Itu yang namanya saudaraku, makanya dia layak untuk dapatkan mahkota. Dia layak untuk duduk bersama dengan Bapa. Dikatakan saudara, dia layak. Kenapa saudara? Karena Yesus seumur hidupnya menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Bapa dan dia pelihara imannya. Ibu bapak saudara Kristus, di surga nanti tidak semua orang dapat duduk tepat di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Tetapi hanya setiap orang yang menang di setiap ujian dan pencobaan hidupnya. Katakan amin. Jadi setiap orang akan menepati level-level kedudukan sesuai dengan imannya, pertobatannya, pengorbanannya. Gereja lokal saudara, orang-orang yang benar-benar punya hati yang luar biasa kepada Tuhan di dalam pelayanannya, dalam kesetiaannya, pengorbanannya. Saudaraku Kristus, itu hitungannya beda di kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Walaupun mungkin tidak terlihat oleh manusia. Pada waktu satu hari Yesus sedang kumpul. Ya, seorang ibu, ini ibu daripada Yakobus dan Yohanes. Dia datangi Yesus. Dia berkata, dia meminta kelak, ya kan, kedua anak saya ini yang namanya Yohanes dan Yakobus. Izinkanlah mereka dua ini, anakku cuma laki dua ini, duduk di sebelah kanan dan kiri engkau di kerajaan Allah nanti. Saudara tahu apa jawaban Yesus? Ini lihat nih, ya. Yesus berkata apa? Tetapi Yesus menjawab, katanya apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Ya. Kata mereka kepadanya apa? Kami dapat. Yesus jawab, Yesus berkata kepada mereka apa? Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang barang siapa Bapakku telah menyediakannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang sudah menang. Mereka yang mau minum cawan. Saudara, Tuhan akan memberikan hak kepada semua orang percaya untuk dapat duduk di sebelah kanan dan kirinya. Tetapi oleh karena keadilannya, Tuhan hanya memberikan kedudukan itu kepada mereka yang sudah meminum apa? Cawan Tuhan. Ikut minum cawan Tuhan. Apa sih maksudnya minum cawan Tuhan? Ini bicara tentang saudaraku melakukan kehendak Tuhan. Seperti Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 42 katakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi cawan Tuhan ini bisa berarti ya kan, mereka yang telah menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan, sekalipun mereka harus melewati berbagai ujian, penderitaan, kesakitan, dan pengorbanan yang besar. Sering Tuhan bicara nih, hati nurani bicara. Ketika ada bicara cara khusus, lakukan itu. Mungkin seumur hidup kita nuntut terus. Apakah kehadiran kita di dunia ini bermanfaat sehingga orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diselamatkan. Ini yang Tuhan sedang mau cari sekarang. Katakan amin. Saudara, kita diselamatkan, kita beroleh hidup kekal karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kita akan duduk bersama Tuhan, mendapatkan mahkota sorgawi. Dengar baik saudaraku, oleh karena saudara dan saya mau melayani Dia. Melayani Tuhan, melayani kehendaknya. Katakan amin. Untuk bisa melihat, ya saudara, setiap suku, setiap kaum, setiap keluarga, setiap bangsa mengaku Yesus itu Tuhan, juru selamat secara pribadi. Setiap orang sujud nyembah Yesus. Ini saudara harus ada dalam doa saudara setiap hari. Ya kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Dan aku tidak pernah menolak kasih karunia. Katakan amin saudaraku. Ya, di dalam suratnya kepada Timotius,
di akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia jelaskan tentang ujian-ujian yang dia lewati hanya karena dia ingin melakukan kehendak Allah. Pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, dia tanya, saudara, ya kan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan kasih visi buat Paulus. Tuhan berikan perintah pada Paulus, ini kehendakku dalam hidupmu. Kamu harus berbicara kepada bangsa-bangsa lain. Kamu harus bicara, beritakan Injil. Kamu akan mengalami banyak sengsara, penderitaan. Karena kamu punya penugasan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk menyelamatkan banyak orang. Lalu saudara, di akhir hidupnya saudaraku, dia tulis surat kepada Timotius. Apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan 8. Mengenai diriku, dia bilang, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai apa? Persembahan. Kita tahu Paulus mati mati syahid, saudara. Mati sebagai martir, saudara. Dia tidak pernah berbuat kejahatan, tapi dia dipenjara dan dihukum mati karena dia memberitakan Injil. Karena dia ingin melihat banyak orang bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Beroleh hidup yang kekal. Dia berkata bahwa darahku mulai curahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Lalu ayat 7 katakan apa, saudara? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah apa? Memelihara iman. Iman yang mana? Iman yang murni. Alami pencobaan. Lalu sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang apa? Adil. Dia memberi sesuai dengan porsi daripada orang masing-masing. Enggak sama rata. Enggak sama rasa. Tapi sesuai dengan iman, pertobatan, dan penderitaan. Karena mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan apa? Kedatangannya. Katakan amin, saudaraku. Kita sudah tahu ini. Paulus dia tulis seperti itu. Rasul Petrus di masa tua, dia banyak bicara tentang penderitaan. Dia banyak bicara tentang ujian atas iman. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7, Petrus dia menulis begini, saudaraku. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita ngalami ujian, Rasul Petrus dia kasih gambaran supaya ya kan untuk menguji iman kita, mengungkapkan kita ini siapa sih? Benar-benar orang beriman, orang-orang yang punya pengharapan sama Yesus, yang mengasihi atau mengasihi dunia dan diri sendiri. Lewat ujian itu dimurnikan, saudara. Katakan amin, saudara. Ya. Ingat loh, ujian tuh nggak nambah iman. Seperti emas, waktu diuji dengan api nggak nambah tuh gramnya dari jadi 10 gram yang diuji dengan api, saudara. Ya kan akan jadi 10 kilo, enggak. Itu hanya memurnikan emas. Membuang semua yang bukan logam-logam yang bukan emas. Menjadi emas yang murni. Pada saat saudara saya mengalami ujian, itu akan memurnikan kita. Kalau kita punya iman yang murni, kata Rasul Paulus, maka saudara dan saya akan memperoleh apa? Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus. Kata Nabi, itu jaminan. Sebelum kita dapatkan itu pada hari Tuhan Yesus, saudara pun akan mendapatkan apa, saudara? Berkat yang sama ini. Down payment-nya. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini. Saya bisa ulangi pesan ini. Saya bisa ulangi lagi, catat ulangi lagi. Karena ini ada pesan yang sangat penting untuk kita semua. Saya berdoa setiap kita bisa mencapai garis akhir. Kita akan memelihara iman yang murni, bukan iman campuran. Saudara Yesus. Dan kalau saudara diberkati, silakan saudara share. Saudaraku, daripada link YouTube ini, saya percaya, saudara, lebih banyak orang akan diselamatkan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Kami tahu sekarang Tuhan, bahwa ujian untuk iman kami itu akan mengungkapkan daripada siapa kami sebenarnya. Iman kami, kemurnian iman kami. Biarlah Tuhan kami bisa tahu, kami rindu, kami menjadi seorang penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati. Kalau hati kami melekat kepadamu, menjadi seorang penyembah sejati dari mulut kami. Ketika ngalami ya Tuhan berbagai macam penderitaan dan ujian. Ada pujian, ada syukur, ada penyembahan, pengagungan hanya kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biar lewat ujian ini Tuhan, kami bisa melihat dan mengukur kekuatan dan kelemahan kami. Untuk memperbaiki sebagai alat untuk kami bisa menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami tahu bahwa kalau kami setia, kami bertahan, ya Tuhan menjadi orang yang tahan uji, maka Engkau akan berikan kami mahkota. Kami akan duduk memerintah bersamamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kuasai hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih, mengasihi sama yang lain. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, aku angkat tanganku. Turunkan berkat buat setiap jemaat-Mu. Pelihara mereka Tuhan. Pelihara rohani mereka. Pelihara kesehatan mereka ya Tuhan. Pelihara hubungan mereka satu dengan lain Tuhan. Pelihara juga investasi dan keuangan mereka. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan. Ya Tuhan, milik-milik Tuhan. Ya Tuhan, kepada gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah tempat ini. Tuhan, aku minta, bukakan tingkap langit ya Tuhan, sorga itu. Curahkan hujan berkat-Mu buat mereka. Sehingga bumi yang mereka pijak mengeluarkan buahnya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ku mau mengikuti Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.